bahagia itu, sahabat sekalian, adalah kondisi yang berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lainnya, dan dia memiliki level, memiliki tingkatan. Ada bahagia yang levelnya itu hanyalah semata-mata perasaan atau keadaan emosional seseorang. Ada yang bahagia itu perasaannya menjadi senang karena mendapatkan apa yang diinginkan. Sebagai contoh, kalau seseorang itu senang kopi, lalu dia dikasih kopi, dia senang banget. Itu bahagia, tetapi bahagia dalam konteks yang hanya semata-mata suasana emosional, suasana kejiwaan sesaat pada waktu itu. Ini level 1 dari kebahagiaan, di mana seseorang itu bahagia karena dia mendapatkan apa yang diinginkan, dan ini kebahagiaan yang sifatnya sesaat. Sesenang apapun orang kopi, kalau dia nanti dikasih lagi kopi, maka 10 cangkir kopi berikutnya itu sudah tidak bisa menambah kebahagiaan sama sekali, karena itu hanya berupa kondisi emosional sesaat senangnya itu. Nah, ini yang sering disebut orang sebagai bahagia itu sederhana. Ya kayak begini gambarannya. Bahagia itu sederhana. Orang kalau di masa yang tidak pandemi corona itu ya, di masa-masa normal kita, orang liburan kemana? Liburan. Orang mengambil tempat liburannya masing-masing. Ada yang ke Denpasar, ada yang ke Bali. Bagi orang yang belum pernah ke Bali, pertama kali ke Bali senangnya bukan main. Bahagia itu yang namanya bahagia itu sederhana. Inilah bahagia yang berupa kondisi emosional sesaat. Ya. Kalau ke Bali itu bahagia, pertanyaannya apakah orang Bali tiap hari bahagia? Jadi begitu seseorang itu pertama kali ke Bali senangnya, Masya Allah, dia mengabadikan momentum itu dengan selfie, dengan foto-foto, dia kabarkan ke semua orang, aku bahagia di sini, dan menulis status bahagia itu sederhana. Tapi begitu dia tinggal di Bali, apakah kebahagiaannya menjadi sama? Tidak. Itulah dalam konteks yang pertama ini kita menjadi tahu bahwa kebahagiaan itu kalau dalam level yang pertama itu sangat terbatas. Dia cepat didapatkan, makanya orang mengatakan bahagia itu sederhana, tapi juga cepat hilang. Tidak mungkin orang itu akan bahagia selama-lamanya dalam situasi yang pertama ini, nggak mungkin. Jadi saya senang kopi, tapi pagi ini 1 cangkir kopi cukup. Kalau saya tambah lagi dengan 10 cangkir kopi, maka 10 cangkir ini tidak memberi tambahan kebahagiaan sama sekali bagi diri saya. Tapi besok pagi saya bisa minum lagi secangkir kopi, dan begitu seterusnya. Nah, pada level yang kedua dari kebahagiaan, orang itu berbahagia pada penggal tertentu dalam kehidupannya. Kalau yang pertama tadi itu sesaat di dalam kehidupannya, dan itu hanya berupa suasana-suasana emosional sesaat, ya, suasana kejiwaan sesaat. Senang karena kopi, senang karena ke Bali, senang karena diajak takdir sama teman, dan seterusnya. Kalau yang kedua ini, suasana lebih panjang. Seseorang yang mendapatkan kebahagiaan karena pencapaian tertentu dalam kehidupannya, dan itu relatif lebih panjang kebahagiaannya. Seperti misalnya, kalau orang yang berkarir di satu perusahaan, di satu instansi, lalu dia bercita-cita naik pangkat, maka begitu naik pangkat, kebahagiaannya itu lebih panjang daripada yang pertama tadi. Jadi begitu dia mulai dipromosikan, itu sudah mulai berbahagia. Begitu kemudian ternyata dinyatakan naik pangkat, maka senangnya bukan main, itu kebahagiaan yang lebih panjang dibandingkan dengan yang pertama tadi. Mungkin kebahagiaan sebagai orang yang naik pangkatnya itu bisa bertahan sampai dengan beberapa bulan atau sampai dengan beberapa tahun. Kalau yang bahagia karena minum kopi, bahagia karena dapat pizza gratis, bahagia karena diajak makan durian, itu hanya beberapa menit sampai maksimal beberapa jam gitu ya. Jadi kalau yang kedua ini bahagianya bisa beberapa bulan sampai beberapa tahun. Apalagi ketika bukan saja pangkatnya naik atau levelnya naik, tetapi juga misalnya posisinya, dia semula itu staf biasa, sekarang menjadi kepala bagian. Nah, menjadi kepala bagian, dia mulai memimpin staf sekian banyak itu, maka itu menjadi kebahagiaan tersendiri bagi dirinya, apalagi ketika posisi itu dicita-citakan. Nah, ini kebahagiaan yang lebih bertahan lama. Apalagi ketika di level itu nanti dia meningkat lagi. Jadi sampai kapan kebahagiaan ini bertahan? Sampai ketika dia merasa pengen dapat level berikutnya. Jadi begitu dia sudah di kepala bagian itu, di atasnya lagi ada namanya kepala departemen. Maka begitu dia sudah di kepala bagian, dia
setelah sekian lama di situ capek, bosen, boring. Semua orang itu boring. Sesenang-senang apapun dulu yang diangkat menjadi kepala bagian, pada akhirnya dia akan boring dengan posisi itu dan dia mengendaki posisi di atasnya, kepala departemen. Nah, ketika dia dipromosikan dan kemudian dia benar-benar menjadi kepala departemen, maka dia happy di situ, bahagia di situ untuk beberapa tahun kemudian. Sampai akhirnya dia merasa bosan juga menjadi kepala departemen itu karena dia pengen jadi direktur puncaknya, direktur utamanya. Nah, jadi kalau kita lihat kebahagiaan pada level kedua ini itu bisa bertahan dalam waktu beberapa bulan sampai dengan beberapa tahun. Cuma juga tidak akan bertahan selamanya. Tidak mungkin orang menjadi direktur itu bahagia terus gitu ya, tidak gitu. Bahagia karena direktur maksudnya ya, bahagia karena saya menjadi direktur maka saya bahagia selamanya, tidak begitu. Nah, yang level ketiga dari kebahagiaan itu adalah kebahagiaan yang muncul karena makna di dalam kehidupan itu. Orang yang mendapatkan pencarian makna dari kehidupannya. Maka ini bukan saja suasana kejiwaan sesaat, bukan saja suasana emosi sesaat, bukan saja suasana hati yang senang sesaat, tetapi dia adalah quality of life. Jadi orang yang bahagianya pada level ketiga itu sudah tidak lagi menyangkut tentang perasaan-perasaan, tetapi itu menyangkut tentang kualitas kehidupan itu sendiri. Makanya kalau kebahagiaan itu levelnya sudah yang ketiga ini, dia sudah berupa kualitas kehidupan, akan bertahan lama, bahkan bisa selamanya kebahagiaan itu. Jadi di level ketiga ini, sahabat sekalian, kita tidak bisa lagi mengatakan bahagia itu sederhana. Enggak sederhana. Jadi kalau kita mengatakan bahagia sederhana, itu hanya pada level yang paling bawah tadi itu. Tergantung apa yang Anda senangi dalam hidup ini gitu. Kalau Anda senang banget dengan barang-barang elektronik, begitu suatu ketika Anda dapat hadiah berupa handphone baru, senangnya bukan main, tapi itu sebentar banget kesenangannya kayak begitu itu. Kalau level kedua tadi, kebahagiaan yang muncul karena pencapaian tertentu dalam kehidupannya, naik pangkat, berhasil mencapai target perusahaan, berhasil lulus kuliah, berhasil kalau seseorang misalnya berharap segera menikah lalu dia bisa menikah dengan orang yang diinginkannya, itu sesuatu yang pencapaian dan itu senang dalam beberapa waktu yang cukup panjang, hitungannya bulan atau tahun. Tapi kebahagiaan yang muncul hanya gara-gara aku nikah sama kamu, atau aku bisa naik pangkat, atau aku bisa mencapai target-target perusahaan, itu tidak bisa membawa kita menuju kepada kebahagiaan yang selamanya. Jadi kebahagiaan yang terus-menerus itu adalah kebahagiaan yang muncul ketika dia bukan saja bercorak perasaan-perasaan. Kita tidak sedang berbicara tentang kondisi emosional seseorang yang sedang berbunga-bunga misalnya, tidak seperti itu. Tetapi kita sedang berbicara tentang kualitas kehidupan. Nah, inilah bahagia yang sesungguhnya, bahagia yang hakiki, bahagia yang tidak lagi sederhana.